Tuan Avalon, istrinya Bunga, Gara, Maryam dan Zero si bocah sekarang tengah duduk bersama di meja makan. Sungguh kejutan bagi Avalon dan Bunga saat Gara dan istrinya muncul di rumah. Berbeda dengan Zero yang langsung menunjukkan kalau dia senang. Bocah itu terus menempel pada Gara. Karena memang sesuka itu dia sama abangnya. Gara pun tidak cuek dan dingin lagi pada adik tirinya tersebut. Hubungan mereka perlahan menghangat semenjak dia dan Maryam membawanya bermain bersama. Dan Bunga, mama tirinya diam-diam tersenyum. Bahagia karena Gara mulai menerima putra yang dia lahirkan. Meski sikapnya masih dingin padanya. Ayo dimakan. Nanti makanan dingin loh. Pa, Ma, ayo makan. Jangan sungkan-sungkan di rumah sendiri. Seru Maryam mencairkan suasana. Karena dari tadi terlalu tegang dan canggung. Garanya juga sangat kaku. Maryam bisa mengerti. Tapi sebagai anak yang hidup di keluarga hangat dan saling menyayangi, Maryam merasa gemas melihat keadaan yang canggung begini. Padahal mereka keluarga. Tentu Maryam tahu masalah yang terjadi di dalam keluarga Gara. Makanya dia ingin mencoba membantu mereka berbaikan, siapa tahu berhasil. Apalagi dia lihat mama tirinya Gara sebenarnya orangnya baik. Mungkin ada alasan kenapa wanita itu menikah dengan papanya Gara setelah mama kandung suaminya meninggal. Zero, kamu pengen makan apa sayang? Kakak cantik ini bakal ambilin. Maryam melirik Zero yang berada di samping kiri Gara. Zero pengen makan ayam goreng. Seru Zero menunjuk ayam goreng. Oke bos kecil. Kedua makhluk berbeda usia tersebut heboh sekali. Pokoknya Maryam tidak ada anggun-anggunnya di depan mertua. Jangan terlalu heboh sayang, bisik Gara di telinga Maryam. Ih, sewot banget sih. Ini lagi senang juga. Jangan gangguin kebahagiaan Bumil, bapak detektif yang terhormat. Celetuk Maryam. Akhirnya Papa Gara, Tuan Avalon tertawa kecil. Ia rasa ia mengerti sekarang kenapa Gara bisa tergila-gila pada perempuan yang sudah menjadi menantunya ini. Entah kenapa Avalon juga merasa senang mendengar wanita itu tidak sungkan memanggilnya Papa tadi. Rasanya langsung akrab saja. Maryam, untuk pertama kalinya ia menyebut nama itu. Iya. Maryam menatap ayah mertuanya. Jadi kamu sudah hamil? Menantu cantiknya pun mengangguk kuat. Iya Pak, Gara hebat banget kan? Ini cucu Papa sama Mama juga yang pengen kita makan malam bareng. Kayaknya dia tahu deh. Makanan di rumah kakek neneknya enak-enak. Apa karena Mama Bunga yang masak? Maryam menatap Bunga dengan wajah ceria, hingga wanita tersebut tidak bisa menyembunyikan tawanya. Gara lah yang harus mati-matian menyembunyikan rasa malunya. Sungguh dia malu gara-gara Maryam. Kok kamu tahu Mama yang masak? Bunga tak sungkan lagi bicara sebagai seorang mama di depan Maryam. Wanita itu sangat ceria dan menyenangkan. Ya kan aku tadi lihat Ma. Senyum Bunga makin lebar. Dari awal melihatnya Bunga sudah bisa merasakan wanita itu akan membawa banyak perubahan dalam hidup Gara. Bahkan keluarga mereka. Lihat saja sekarang. Suaminya pun kelihatan senang. Apalagi melihat Gara mulai bersikap hangat pada Zero. Bunga sungguh bahagia. Ya, meski Gara masih bersikap dingin padanya. Jangan bicara terus, habisin makanannya cepat. Ucap Gara lalu memasukkan sayuran di piring istrinya. Cih, Maryam berdecih. Gara ini sikapnya kadang menyebalkan karena terlalu kaku. Tapi Maryam tetap cinta dong. Abis makan,
pengantin baru tersebut tidak langsung pulang. Maryam masih asyik menemani Zero bermain di taman belakang, sedang Garra hanya mengamati dari tempat duduknya. Tadi ia berbincang-bincang sebentar dengan papanya. Hubungan keduanya mulai membaik. Mereka bicara soal pekerjaan dan kehidupan rumah tangga Garra. Lalu pembicaraan tersebut terhenti karena rekan kerja papanya menelpon. Garra memandangi Maryam dan Zero lagi. Sesekali ia tersenyum. Pandangannya tak lepas dari sang istri. Astaga, lihat dia, kenapa bisa cantik sekali. Pria tampan itu memuji. Ia sudah sangat kepincut dengan istrinya. Dan ia tersenyum lebar saat melihat Maryam tertawa lepas bersama Zero. Sudah cocok jadi ibu, katanya lagi. Karena melihat Maryam sungguh cocok dengan anak-anak. Garra menoleh. Senyuman lebarnya tadi perlahan memudar. Kembali menjadi laki-laki kaku saat berhadapan dengan orang lain. Mama tirinya sudah duduk di sebelahnya. Terima kasih, kata wanita parubaya itu. Garra meliriknya. Untuk apa? Ia bertanya. Zero. Terima kasih karena sudah baik padanya. Zero adikku, aku tidak pernah membencinya. Bunga merasa terharu. Ia pikir selama ini Garra benci putranya karena sikapnya selalu dingin. Bagaimana denganku, kau masih membenciku? Kali ini sorot mata Garra tajam. Kau pernah menjadi sahabat baik mamaku, orang yang sangat mama percaya. Bahkan saat mama pergi, orang yang paling dekat denganku adalah kau. Tapi kau tiba-tiba menikah dengan papa, saat kuburan mamaku masih basah. Menurutmu aku harus bersikap bagaimana? Tampak jelas kekecewaan di wajah Garra. Bunga terdiam. Benar. Ia membuat Garra kecewa. Tapi sebenarnya dia setuju menikah dengan Avalon karena waktu itu kami menikah karena permintaan almarhum mama kamu sendiri, Garra. Avalon tiba-tiba muncul dan mengungkapkan semuanya. Pa. Garra menatap bingung. Cukup terkejut. Ma, sebaiknya kita membiarkan Garra tahu semuanya. Jangan diam lagi. Avalon menatap putranya serius. Lalu mulai bercerita. Waktu mama kamu ditembak oleh perampok, di detik-detik terakhir sebelum meninggal, dia memberi cincin pernikahan kami pada Bunga. Dan meminta Bunga menikah dengan papa, menjadi ibu baru kamu. Itu kenyataannya. Garra terkejut. Dan papa setuju? Karena mama kamu memohon di waktu-waktu terakhirnya. Mama kamu juga yang ingin papa menikah dengan Bunga 2 minggu setelah dia dikubur. Tapi papa belum mencintai Bunga dulu. Walau kami menikah cepat, kami tidak pernah berhubungan selama 3 tahun. Itu adalah fakta, kamu percaya atau tidak? Pandangan Garra berpindah ke Bunga yang tertunduk. Wanita itu menangis. Jadi, dia sudah salah paham selama ini. Dia pikir papanya dan wanita itu berselingkuh. Siapa juga yang tidak akan berpikir begitu? Apalagi tak ada penjelasan sedikit pun. Lalu, kenapa kalian tidak pernah cerita? Kalian tahu aku selalu merasa kalian berdua mengkhianati kepercayaan mamaku. Ucap Garra dengan emosi tertahan. Avalon dan Bunga tidak ada yang bersuara sama sekali. Mereka juga bingung mau menjawab apa. Mungkin belum ada waktu yang pas untuk cerita semuanya ke Garra. Apalagi hubungan mereka berubah dingin dan Avalon terlalu sibuk. Hari inilah Avalon baru dapat kesempatan cerita. Dia juga tidak mau putranya berlarut-larut membenci istri keduanya. Bunga sudah cukup menderita bertahun-tahun ini. Papa, aku sungguh bingung sekarang.
Biarkan aku menenangkan diri dulu. Maryam dan Zero berjalan ke dekat mereka. Zero berlari ke pelukan mamanya. Sedang Maryam mendekat ke Garra. Dia dan Zero mendengar pembicaraan serius mereka tadi. "Ayo pulang," ucap Garra meraih pergelangan tangan Maryam. "Zero sayang, nanti kakak sama abang Garra balik lagi ya," kata Maryam menatap Zero ceria, lalu pamit ke mertuanya. Garra tidak bicara sepanjang perjalanan. Ia terus memikirkan kata-kata papanya tadi. Napasnya tercekat. Ia merasa marah dan frustasi. Bisa-bisanya takdir mempermainkan hidupnya seperti ini. Sepanjang hidup dia mengalami kepahitan dan keputusasaan atas kepergian mama tercintanya, kecewa pada papa dan mama tirinya, bersikap dingin pada Zero adik laki-lakinya, hanya untuk mengetahui bahwa dialah yang jahat selama ini. Membenci orang yang juga ikut menderita. Ya, dia tidak memungkiri bahwa dirinya sempat membenci wanita itu. Ibu tirinya. Garra meremas setir mobil kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Maryam menatapnya dengan raut wajah sedih. Ia bisa merasakan apa yang pria itu rasakan. Mereka suami istri, dan saling mencintai. Bagaimana mungkin dia tidak bisa merasakan kepedihan yang dirasakan oleh suaminya? Benar kan? Perasaannya selama ini kalau Mama Bunga sebenarnya adalah perempuan baik memang benar. Kelihatan dari matanya. Maryam pernah tanpa sengaja melihat Mama Bunga menatap Garra dengan raut sedih. Ternyata alasannya menikah dengan Papa Garra karena permintaan dari mama kandung Garra sendiri. Semua hanyalah kesalahpahaman. Tapi mereka juga salah sih. Kenapa tidak dijelaskan saja dari awal? Dengan sifat Garra, Maryam tahu lelaki itu pasti bisa menerima. Apalagi ada ikatan emosi antara dia dan Mama Bunga. Garra pasti pernah menganggap Mama Bunga sebagai pengganti mamanya namun terlanjur kecewa karena salah paham itu. Jadi hubungan mereka akhirnya menjauh. Wajar Garra marah. Tapi ya sudahlah. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Semoga dengan kenyataan yang terungkap hari ini, hubungan Garra dengan Mama Bunga dan papanya perlahan membaik, seperti dulu. Mobil tiba-tiba berhenti. Garra menghentikan kendaraan beroda 4 tersebut di tepi jalanan yang sepi. Maryam menatap suaminya lurus-lurus. Tangan pria itu terkepal kuat. Maryam menggapai tangan yang terkepal itu dan menggenggamnya lembut. Ia menatap Garra dengan tatapan penuh sayang. Garra balik menatapnya. Raut wajahnya begitu sedih. Namun Maryam tersenyum lalu menepuk bahunya 2 kali. Melihat itu, Garra pun tak tahan lagi dan menghambur ke istrinya dan menangis terseduh-seduh. Pria itu tidak tahu bagaimana melampiaskan emosinya lagi selain bersandar di pelukan istrinya. Saat ini, ia hanya bisa tenang bersama Maryam. Ia tidak malu menangis, atau melakukan hal memalukan apapun di depan istrinya. Ia ingin Maryam tahu seperti apa dirinya saat ia sedang bahagia, marah, dan sedih. Aku selalu membenci mereka karena berpikir mereka telah mengkhianati mamaku. Tapi kenyataannya, akulah yang paling jahat, gumam Garra dalam isaknya. Kepalanya terbenam kuat di dada Maryam. Tangannya melingkari pinggang wanita itu. SSSTTT. Maryam terus menenangkan suaminya. Mengusap-usap punggung Garra lembut. Ia sudah pernah melihat pria itu bersifat sangat manja padanya. Tapi hari ini pertama kalinya Garra menjadi lelaki cengeng. Maryam senang. Karena dalam situasi-situasi tertentu, ia merasa suaminya sangat bergantung padanya. Kamu nggak salah. Kalian sama-sama terluka saat itu.
Kamu kehilangan mama kandung yang paling kamu cintai, papa kamu kehilangan istrinya, dan mama Bunga kehilangan sahabat yang sangat dia hormati. Kalian semua sedang sama-sama berjuang menyembuhkan luka hati masing-masing. Dan salah paham itu terjadi karena kurangnya komunikasi. Jadi nggak ada yang benar di sini. Tutur Mariam panjang lebar. Tangannya terus bergerak mengusap-usap punggung Garra. Dia itu bicara lagi. Mungkin saat ini sudah waktunya berdamai dengan masa lalu. Kamu sudah tahu kejadian yang sebenarnya. Lupakanlah semua yang sudah terjadi di masa lalu. Pasti mama kandung kamu gak pengen kamu seperti ini juga. Mertua aku yang udah di surga pasti percaya mama Bunga bisa jadi pengganti yang baik buat gantiin dia menjadi mama kedua kamu. Garra mengangkat kepalanya dari dada sang istri. Emosi dan kesedihannya perlahan mereda. Ia tidak sesedih tadi lagi. Mariam benar. Berdamai dengan masa lalu adalah kuncinya. Garra pun menyeka sisa-sisa butiran air di matanya dan menyalakan mesin mobil, memutar balik arah. Kita mau kemana? Balik ke rumah papa. Meski bingung, Mariam tidak bertanya lagi. Ia mengikuti suaminya saja. Begitu sampai, Papa Avalon, Mama Bunga dan Zero masih ada di halaman depan. Mereka sudah siap-siap hendak berbalik masuk rumah, namun terhenti ketika mobil Garra berhenti tak jauh dari mereka. Garra dan Mariam keluar mobil. Zero lah yang paling senang melihat abangnya kembali. Abang. Bocah itu berlari dan menghambur ke Garra. Garra menyambutnya seraya tersenyum. Tangannya mengacak-acak pelan rambut Zero. Ia membungkuk dan berbicara pada bocah tersebut. Kamu main sama Kak Mariam dulu ya, ucap Garra lembut. Zero patuh. Bocah itu pun berlari ke Mariam. Pandangan Garra berpindah ke papa dan mama tirinya. Ia berjalan perlahan ke arah mereka. Avalon bisa lihat dengan jelas mata sembab Garra. Sepertinya putranya menangis. Begitu sampai di depan suami istri itu, tatapan Garra berhenti di Bunga. Mata wanita parubaya itu sama sembabnya dengan Garra. Cukup lama mereka saling menatap. Dan satu kata yang keluar dari mulut Garra sukses membuat pertahanan Bunga runtuh. Mama. Bunga terkejut. Garra memanggilnya Mama. Ini pertama kali sebutan itu keluar dari mulut Garra setelah bertahun-tahun dia hidup dalam keluarga Avalon. Bunga menatap suaminya. Papa dengar. Wanita itu menatap suaminya dengan suara bergetar. Suaminya mengangguk ikut terharu. Kemudian air mata Bunga terjatuh. Ia menatap Garra lagi. Bisa ulangi sekali lagi? Bunga takut ini hanya mimpi. Mama, ulang Garra. Bunga pun langsung memeluk Garra dengan tangisan kerasnya. Tangisan kebahagiaan. Avalon ikut masuk ke dalam pelukan. Ikut menangis haru. Mariam yang menonton pun tersenyum haru. Bahagia rasanya melihat suaminya berbaikan dengan keluarganya. Lalu pandangannya turun ke Zero. Zero, cepat masuk ke sana juga. Ia mendorong Zero. Zero pun ikut ke sana, berpelukan dengan keluarganya. Mariam mengeluarkan ponsel dan memotret mereka diam-diam untuk mengabadikan momen langka ini. Rasanya begitu senang melihat Garra berbaikan dengan keluarganya. Para pembantu yang menonton dari tempat mereka masing-masing pun ikut bahagia. Malam ini kita pesta, seru Avalon begitu mereka selesai berpelukan. Mariam, pria tua itu melirik Mariam. Hubungi seluruh keluarga kamu, papa mau undang mereka semua makan malam ini. Siap calon kakek.
Seru Maryam semangat. Suasana makin ramai dengan kelakuan Maryam yang kembali heboh seperti biasa. Semuanya tertawa lepas hari ini. Dan Zero terus lengket pada abang Garranya. Sampai Maryam dan bocah itu saling berebut cemilan yang diberikan sama Garra ketika mereka sedang nonton bersama sambil menunggu makan malam dan keluarga Maryam datang. "Sayang, kamu tiap hari sama aku. Apapun yang pengen kamu makan bisa aku beliin. Jangan rebutan gitu sama anak kecil, bikin-bikin malu suami kamu tahu. Kasih ke Zero cepet. Tapi aku suka banget Citato Bunny." Maryam merengek, menyembunyikan cemilan di belakangnya. Zero juga abang. Garra yang jadi pusing. Zero di sebelah kirinya, Maryam sebelah kanan. Dan mereka saling berebutan terus. Terpaksa Garra mengambil cemilan di tangan Maryam. "Citato aku. Kalian berdua tenang," sentak Garra galak. "Tapi itu punya aku. Diam di situ kalau mau kebagian." Maryam mengerucutkan bibirnya. Maryam dan Zero pun menurut. Mereka melihat Garra membuka plastik cemilan tersebut. "Aku yang pegang, sekarang Zero ambil duluan," kata Garra. Bocah tersebut menurut dengan senang hati. "Ih, Zero ambilnya banyak banget." Maryam tidak terima. "Cuma segenggam doang, sisanya masih banyak. Sekarang kamu yang ambil." Maryam pun mengambil sebanyak mungkin dalam genggamannya. Dua makhluk yang membuat Garra pusing tersebut kini diam menikmati cemilan mereka. Garra bisa bernapas lega. Lelaki itu pun tertawa. Konyol sekali. Adik dan istrinya musuhan cuma gara-gara rebutan cemilan. Astaga. Dari ruang tamu, Avalon, Bunga dan para pembantu yang ikut menonton aksi konyol Maryam dan Zero pun ikut tertawa. Rumah yang biasanya sangat tenang tiba-tiba ramai dengan tingkah lucu mereka.